Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali kepada kami, Enus Patron Podcast. Pada kali ini kita menghadirkan narasumber dari pimpinan Kepala Cabang PT Putra Maju Global Indonesia, yaitu Bapak, ataupun saya panggil Cap Ijal ya, karena Cap Ijal ini sudah tidak asing lagi. Gimana kabar Cap? Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai dengan hari ini masih diberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Amin, amin, amin. Cap, di sini Cap bisa menceritakan terkait Cap yang sudah mungkin menyandang nama Cap ya. Di Karimun juga sudah tidak asing lagi, di pelaut lah artinya, yang sudah lama berkecimpung di dunia pelaut. Saya ingin menggali tentang dinamika Cap Ijal selama ini berlayar, sampai di mana aja itu, artinya dari mulai kapan saja sehingga menjadi pelaut, bergelar kapten. Bisa diceritakan Cap Ijal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, jadi ini yang enaknya saya panggil apa ini? Biar lancar kan? Manggil CEO boleh, Ya. manggil Daeng juga boleh. Oke. Sekarang begini, saudara lah ya. Saudara. Saudara ketua. Iya, boleh. Siap. Jadi gini, saudara CEO atau saudara ketua, saya perkenalkan sekali lagi, nama panjang saya Asrizal bin Ali Asmar bin Haji Ali Asmar. Ya. Saya asal Tanjung Balai Karimun, lahir di Tanjung Balai Karimun lebih kurang 46 tahun yang lalu. Alhamdulillah sampai dengan hari ini saya masih tetap berada di Karimun dan bekerja pun masih di Tanjung Balai Karimun. Background atau asal saya sebenarnya adalah sebagai seorang pelaut yang dulunya saya adalah tamatan dari sekolah pelayaran. Kalau dulu boleh dikatakan sekolah pelayaran menengah, SPM dulu, ya, tua SPM dulu namanya, atau sekarang lebih dikenal dengan SMK pelayaran. Cuman sampai di situ aja saya tidak melanjutkan ke akademi atau seterusnya. Oke. Tamatan saya dari sekolah menengah pelayaran waktu itu pada tahun 94, dan alhamdulillah di tahun itu juga saya baru mulai berlayar, mulai dari bawah atau lebih dikenal orang sebagai APK. Luar biasa, luar biasa. Berarti saudara ataupun Cap Ijal ini punya pengalaman segudang lah di dunia pelayaran. Artinya dari dasar hingga menjadi gelar kapten kapal. Artinya kapten kapal ini kan sudah bisa membawa kapal nih. Benar ya Cap ya? Ya. Itu sangat luar biasa loh. Dari dasar sehingga bisa membawa kapal. Nah ini sangat luar biasa. Cap, bisa diceritakan selama Cap menjadi kapten kapal, ada beberapa perusahaan Cap yang pernah Cap ikuti? Jadi begini, mulai saya bekerja di kapal, alhamdulillah untuk pertama kalinya saya bekerja di kapal Tanjung Balai Karimun. Waktu itu saya bekerja di kapal ikan. Tapi bukan kapal menangkap ikan ya, ketua ya, bukan kapal menangkap ikan. Tapi kapal yang membawa ikan untuk diekspor ke Singapura. Ya, waktu itu. Jadi singkat cerita lah, saya lah bekerjalah di situ sebagai jurumudi.
Jurumudi ya. Ya, yang waktu itu jabatan saya sebagai jurumudi. Pertama sekali saya berlayar. Tapi sebelumnya waktu masih di sekolah, kami di sekolah pun sudah melaksanakan praktek layar di kapal. Jadi bukan canggung bagi saya untuk bekerja di kapal. Apalagi saya waktu itu memang anak asal dari kepulauan. Kepulauan, baik. Jadi saya sekolah waktu itu di Sumatera Barat, tepatnya di Teluk Payur, sekolah pelayaran menengah Genta Bahari. Jadi untuk naik kapal atau berlayar dengan kapal udah nggak canggung lagi. Artinya sudah punya modal, Kep ya. Udah punya modal dasar, sehingga sembari seiring berjalannya waktu, Kep mengikuti pendidikan tadi dasar ya. Artinya sudah nggak canggung lagi, udah punya dasar dari ngikut kapal ikan tadi, Kep ya. Ya. Ini sangat luar biasa. Sebelum Kep, ini kan kemarin Kep sebelum diangkat menjadi kepala pimpinan cabang PT Putra Maju Global Indonesia, Kep sebelumnya kan bawa kapal sendiri nih. Itu kapal sama yang perusahaan sekarang atau gimana tuh, Kep? Oke, jadi saya kembali lagi kita ke belakang tadi. Baik. Setelah saya bekerja di kapal ikan tadi, tujuan saya sebenarnya ingin tahu perusahaan-perusahaan yang ada di luar negeri. Apalagi di daerah kita Tanjung Balai Karimun ini kan berbatasan dengan Singapura dan Malaysia. Bertepatan kapal yang saya kerja tadi berlayar ke Singapura. Jadi setidaknya saya tahu, oh ini Singapura. Jadi di Singapura itu dulunya yang dibilang orang banyak perusahaan-perusahaan pelayaran tempat kita mencari kerja. Jadi disitulah waktu itu saya sempat bekerja di kapal ikan tadi lebih kurang 6 bulan. Setelah itu saya resign, saya berhenti, saya kembali mencari kerja. Mencoba nasib melamar di perusahaan Singapura. Jadi alhamdulillah saya diterima dan bekerja di perusahaan tersebut, dan kapalnya alhamdulillah berlayar sampai ke Asia. Luar biasa. Lebih kurang ke Asia, ada beberapa daerah sampai juga ke sebagian negara-negara yang kita singgahi. Jadi di waktu itu ada beberapa perusahaan yang saya coba bekerja di situ. Alhamdulillah banyak pengalaman yang saya dapat. Luar biasa. Berarti Kep Ijal ataupun Brother Ijal nih, ini selama artinya semasa hidup sudah mulai pandai cari uang, selama banyak berkecimpung di dunia pelayaran ataupun di laut ya, Kep ya. Ya, karena tadi Kep sudah menyampaikan ke saya dari perjalanan mulai di laut itu dari kapal ikan sampai di perusahaan pelayaran Singapura. Nah, sehingga pernah di kapal yang jalan kukup kalau nggak salah, Kep. Nah, itu untuk kapal penumpangnya. Setelah baru beberapa tahun ke belakang. Ya, artinya kan di laut juga sama tetap. Nah, ini kan luar biasa nih, udah banyak perusahaan-perusahaan yang diikuti sama Kep Ijal ini. Sangat luar biasa. Jadi semoga pembicaraan kita sama Kep Ijal ini menjadi motivasi, inspirasi kepada kaula muda nanti yang ingin menjadi pelaut. Ya, Kep ya. Ini sangat luar biasa nih, anak Kepulauan Riau. Yang mana saat ini juga alhamdulillah Kep Ijal ini kan ditunjuk sebagai kepala pimpinan cabang PT Putra Maju Global Indonesia. Ini apakah ini Kep, kita kan sambil ngobrol nih Kep ya, jangan tegang nih brother ya. Kep Ijal kan selama ini kan banyak di laut ya kan. Ketika Kep Ijal ditunjuk selaku kepala cabang PT Putra Maju Global Indonesia, artinya Kep Ijal kan tidak melaut lagi nih, tidak bawa kapal lagi,
Nah, banyak stay di hopis saja di kantor ya kan. Di darat lah. Di darat lah artinya kan. Apa perasaan Cap Ijal yang tadi biasanya di kapal, kena angin ataupun di lapangan. Ini kan di hopis ataupun di darat. Gimana perasaan Cap Ijal? Apakah ada rasa ingin kembali jadi kapten lagi atau gimana? Boleh Cap Ijal diceritakan Cap Ijal. Ini sangat menarik loh. Pasti. Yang namanya asal, ya kan, skill kita. Skill ya, skill. Skill kita itu memang di melayarkan satu kapal dari satu pelabuhan ke tempat pelabuhan lain dengan aman dan selamat. Tapi dengan seiring berjalannya waktu tadi, ya kan. Inilah yang saya bilang dengan perubahan prioritas. Ya, perubahan itu. Perubahan prioritas. Dinamika kayak ya, dinamika. Perubahan prioritas. Yaitu prioritas hidup seseorang, ya, yang saya tadi lah ini berubah dengan seiring berjalannya waktu. Ya kan, misalnya seseorang bisa memilih untuk fokus mencoba satu pekerjaan, merubah, ya kan, apalagi ini ditunjuk oleh perusahaan, ya, untuk memimpin perusahaan cabang yang ada di Tanjung Balai Karimun. Alhamdulillah saya coba, ya kan, yang intinya mungkin lebih fokus dekat kepada keluarga, ya kan, lebih memahami istilahnya tentang perusahaan ini lah, ya kan, manajemen perusahaan ini, ya kan. Alhamdulillah saya lakoni lah, orang bilang kan. Luar biasa. Saya lakoni sampai dengan hari ini. Luar biasa, Cap. Karena biasanya seorang kapten kapal ataupun pelaut itu nggak bisa hidup di darat. Biasanya ya, lebih senang di laut ini. Kadang ya ini sangat luar biasa ya. Mungkin ini adalah mungkin satu rotasi, artinya rotasi kehidupan. Ya seperti saya dong. Saya kan aneh nih bisa seperti ini. Dulu background saya kan tidak seperti ini. Ya, jadi saya rasa ini ya sudah proses kehidupan sehingga Cap Ijal ataupun brother Ijal sehingga saya rasa ini berubah sementara untuk menjadi kepala pimpinan cabang PT Putra Maju Global Indonesia. Cap, ini kita kembali sedikit bertanya. Ini kan PT Putra Maju Global Indonesia, saya dengar ini kan perusahaan sangat besar nih. Sangat besar di Indonesia. Artinya ada beberapa provinsi dengan nama brand kapal Putri Anggreni. Cap, bisa diceritakan Cap? Ada beberapa provinsi aja kapal Putri Anggreni dengan satu global group ya artinya ya. Silakan Cap. Oke. Jadi sebenarnya PT Putra Maju Global Indonesia ini kemarin beberapa tahun yang belakangan ini dengan adanya wabah COVID, ya kan. Jadi kami sempat merubah haluan. Down lah kayak down ya, kita agak. Tidak down ya. Tidak down. Cuma kami merubah haluan. Ya, untuk mencoba usaha pelayaran ini sebagai operator kapal penumpang di domestik, berarti di dalam negeri. Dalam negeri, baik. Karena waktu itu tidak, untuk yang ke luar negeri kan ditutup. Untuk sementara ya, pada waktu itu COVID Cap ya. Jadi kami sempat membuka kantor cabang dan membawa armada kami ke Sabah, Aceh, terus ke Kendari, Sulawesi Tenggara, terus ada yang di Lombok, di BNT, di Kayangan. Alhamdulillah sampai dengan hari ini yang di Kayangan dan Lombok itu masih tetap beroperasi. Terus yang di Kendari, di Sulawesi Tenggara dan di Sabang kami stop untuk sementara. Karena kami pun masih kekurangan armada, kami tarik kembali ke Kepri, khususnya Batam dan Karimun. Tanjung Balai Karimun.
Yang sebelumnya pun waktu di COVID itu kami ada juga jalan dari Tanjung Pinang ke Anambas, Anambas. Kepulauan Anambas, dan ke Dabo, Singkep. Singkep. Arti luar biasa PT Putra Maju ini. Betul, kami merintis memang dari nol nih. Dari nol, luar biasa ya. Jadi ketika merintis itu disambut dengan COVID gitu ya kemarin Cap ya. Ya, Iya. setelah beberapa tahun perusahaan berdiri, setelah sekitar 7 tahun perusahaan berdiri, 7 tahun perusahaan berdiri, datanglah COVID-19 kemarin kan. Jadi makanya kami mencoba merubah haluan. Alhamdulillah COVID pun dapat kami lalui. Ya Luar kan? biasa. Ya, Iya, COVID iya. pun dapat kami lalui. Karyawan dan kru kapal, alhamdulillah masih ada yang tetap bekerja sampai dengan hari ini. Si bertahan Cap ya. Nah, akhirnya kami kembali lagi untuk ke rute internasional. Nasional, alhamdulillah. Rute internasional. Tetap dengan visi dan misi kami lah. Baik, baik. Artinya kapal Putri Anggreni untuk saat ini Cap yang masih beroperasi selain Tanjung Balai Karimun dan Batam itu ada di mana lagi Cap? Untuk saat ini. Untuk saat ini ya. Ya, ada di Lombok tadi, Lombok ya. di Kayangan. Kayangan. Itu sama bawa penumpang aja, penumpang ya. Penumpang. Lombok kemana tuh Cap? Dia nama di daerah pulaunya Pulau Kayangan, Pulau Kayangan. ke Pulau Benete. Benete lebih kurang 1 jam 10 menit perjalanan. Luar biasa Cap. Membawa penumpang. Bawa penumpang juga Cap. Biasa. Ya kita kembali tentang brand Putri Anggreni. Yes. Ini kan Putri Anggreni kan saat ini kan sangat viralnya nih, viral beberapa penumpang yang sudah merasakan pelayanan kapal Putri Anggreni. Mereka kan sangat nyaman nih. Alhamdulillah. Kadang merasa ya di dalam kapal itu fasilitas juga sangat ya mewah, cukup mewah Cap ya. Karena ada beberapa penumpang mengatakan, wah enak nih kapal Putri Anggreni, pelayanannya juga bagus, semua serba fasilitasnya juga ya lumayan mewah gitu Cap ya. Artinya kapal Putri Anggreni yang sama saat ini yang jalan Tanjung Balai Karimun Johor dan Batam Johor, apakah sama bentuk desain kapal yang ada di Lombok itu Cap? Sama? Sama. Luar biasa berarti. Dengan tipe kapal, tipe katamaran, atau lebih dikenal dengan 2 lambung. Iya, 2 lambung, 2 kepala Cap ya. Iya, 2 kepala. Ini sangat menarik loh, kapal 2 kepala loh. Ini Cap, ya, kita kembali masalah kapal, bentuk kapal Putri Anggreni ini kan 2 kepala nih. Nah, Cap kan pasti terkait dengan kapal mungkin lebih paham ya. Kita kan mungkin tidak tahu seperti apa spesifikasi kapal itu. Nah, kapal Putri Anggreni ini terbuat dari bahan apa Cap? Alhamdulillah. Aluminium Cap ya? Aluminium. Aluminium. Waduh, itu sangat. Ada beberapa armada kami yang terbuat dari fiberglass, Fiberglass ya. tapi sekarang sudah kami stop. Oh iya, informasi tidak diperbolehkan lagi Cap ya untuk masuk ke luar negeri ya Malaysia, harus dengan spek untuk bahan-bahan aluminium gitu baru bisa. Oh luar biasa. Ya itu kapal Putri Anggreni sangat terkenal saat ini. Kemarin saya lihat postingan waktu di Facebook, di YouTube kan banyak komentar dari Lombok ya, dari mana-mana, dari daerah mana itu. Sempat juga komen ya, ini kok daerah kami kok nggak jalan lagi Putri Anggreni ya kan. Artinya ya mungkin yang masyarakat pernah merasakan pelayanan dan kenyamanan kapal tadi ya mereka juga kangen ya kayak gitu ya. Pasti. Ya pasti kangen. Pasti. Luar biasa ini Putri Anggreni. Gini Cap, ini kan terkait Putri Anggreni. Untuk saat ini perjalanan Tanjung Balai Karimun untuk 1 hari ada berapa trip Cap? Untuk 1 hari. Alhamdulillah. Kami sampai dengan hari ini masih membuka trip perjalanan atau waktu perjalanan. Ya, jadwalnya ya. Jadwalnya selama sebanyak 4 trip. 4 trip ya. Ya, 4 trip. 4 trip. Tetapi itu akan menyesuaikan juga dengan tingkat keberangkatan penumpang tadi. Ya, kami akan menyesuaikan.
paling tidak pun akan kami kurangkan satu, ya kan, menyesuaikan. Oh, kalau misalnya di ujung minggu, ya kan, atau di hari libur, kami akan memenuhi slot tadi, Slot tadi. ya, yang 4 slot pergi pergi dan pulang. Pergi dan pulang ya, berarti 4 dari Johor ke Malaysia ya. Putri Harbor. Putri Harbor ya. Ya. Karimun Putri Harbor pulang balik ya. 1 hari berarti 4 kali. Sangat luar biasa itu kapal Putri Anggreni. Nah, jadi ya kita masih kembali ke Putri Anggreni nih. Nah, untuk kenyamanan di dalam kapal tadi kan ya sempat juga kemarin saya ketemu dengan salah satu penumpang yang menyampaikan ya kenyamanan di dalam itu memang sangat luar biasa. Juga disediakan bartender ya Kep ya. Ada bartendernya loh, ada kopi ya. Jadi setiap penumpang yang ingin melakukan perjalanan ke Johor merasa nyaman gitu. Artinya nyaman dengan fasilitas yang cukup memadai, yang juga AC juga cukup dingin. Ya luar biasa. Kita tidak membedakan dengan kapal yang lain. Ini kenyataan loh. Kenyataan loh Kep. Artinya ya saya cuma penumpang, termasuk keluarga saya kemarin kan. Wah enak naik kapal nih, dan termasuk teman-teman saya ada beberapa warga Tionghoa ya. Nah saya lihat juga mereka senang nih naik kapal Putri Anggreni ya. Alhamdulillah. Jadi apa harapan Kep Ijal untuk kedepannya terkait pelayaran Putri Anggreni yang di-brand oleh PT Putra Maju Global Indonesia? Apakah ada kira-kira penambahan armada atau di daerah mana seperti apa? Ya sedikitnya Kep Ijal kan pasti tahu nih selaku kepala cabang ya kan. Pasti yang namanya Pasti, Kep, ya. inovasi akan kami terus tingkatkan. Inovasi tiada henti nih ya. Pasti. Seperti Yamaha. Iya. Jadi terus mencari inovasi Baik. dan teknologi untuk pengelolaan armada, ya kan, dan layanan untuk meningkatkan daya saing. Kalau di saya, daya saing dan memberikan pengalaman yang unik kepada penumpang. Wih, luar biasa. Jadi itu Layanan kami. layanan ya, slogan lah itu artinya. Ya, slogan itu. Slogan layanan yang penting. Baik, Kep. Oh ya, Kep. Dari Johor Baru ke Karimun itu jam berapa, Kep? Dari sana, Kep? Dari Johor Baru untuk trip pertamanya Trip pertama. jam 8 Malaysia. Jam 8 Malaysia, pagi ya. Waktu Malaysia. Yang kedua? Jam 11.30 waktu Malaysia. Yang ketiga? 1.30. Berarti last ferry jam berapa? Jam 6. Jam 6. Itu dari Johor ya, Kep ya? Iya. Nah, untuk dari Karimun, Kep? Paling pertama atau trip pertama itu jam 8 Indonesia. 8 Indonesia, baik. Terus yang kedua jam 9.45. Terus yang untuk siangnya jam 1. Untuk last ferry atau trip terakhir itu jam 3 Indonesia. Luar biasa. 4 kali perjalanan. Ini sangat keren nih brother kita. Ini sang motivator juga kan. Kep selaku pelaut ya, dikatakan pelaut lah, kapten kapal. Atau ada yang ingin disampaikan kepada kaula muda atau yang kedepannya nanti anak-anak yang ingin jadi pelaut, coba Anak-anak kita ya. iya anak-anak kita kedepannya ingin jadi pelaut, coba apa yang ingin disampaikan. Semoga di tayangan ini para pemirsa bisa melihat, bisa termotivasi apa yang telah disampaikan oleh brother kita Kep Ijal yang ya bisa dikatakan ya motivator lah, penggiat sehingga menjadi kapten kapal, dari kapal ikan sehingga ke kapal kapal penumpang ya kategori internasional terakhir ya, sehingga diangkat menjadi kepala cabang loh. Ini sangat luar biasa loh. Nah, apa pesan dari Kep Ijal untuk anak-anak muda? Jadi saya mempunyai motivasi untuk para pemula atau yang bakal bekerja sebagai seorang pelaut. Saya mempunyai motivasi, jangan pernah takut untuk melangkah. Oh keren. Ya kan? Untuk melangkah keluar dari zona nyamanmu. Sekarang kan cita-cita dia nih mau jadi seorang pelaut, ya kan? Jangan pernah takut untuk keluar dari zona nyamanmu, ya kan?
Karena di luar sana adalah petualangan yang menunggumu. Teruslah berlayar, hadapi badai, dan capai tujuanmu itu berada di samudera kehidupan. Wih, luar biasa ini motivator ini. Iya, luar biasa. Jangan pernah takut Jangan pernah takut, Kep, ya. keluar dari zona nyaman. Kemauan pasti ada ya, Kep, harus ada ya, Kep. Insya Allah. Insya Allah. Kami dari kru Anies Patron sangat berbangga dan berterima kasih kehadiran brother ataupun Kep Ijal yang sudah berkenan hadir di Anies Patron Forecast ya, yang mana tayangan ini adalah tayangan yang ketiga. Alhamdulillah, semoga kehadiran Kep Ijal ini menjadi motivasi para anak-anak muda, pemirsa ataupun pendengar dimanapun berada. Akhir dari kami, salam jumpa kembali. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.